Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pencipta kajian Ustaz Latif Awaluddin, kita akan memperkenalkan kajian tentang muqaranatul mazahib, ya, tentang perbandingan mazhab. Ini bagian dari ilmu syariah, ilmu fikih. Kita ketahui bersama bahwa karakteristik hukum Islam itu adalah bersumber dari Quran dan Sunnah atau wahyu, dan di situ juga ada ruang istihad, ruang untuk berpikir, ya, menggali hukum dari sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Karena yang namanya nas, ya, an-nusus qadin tahat, ya, nas Al-Quran dan hadis itu terbatas. Sementara wal waqa'i, ya, peristiwa kasus itu tidak pernah berhenti. Maka di sini ada ruang istihad. Ketika berbicara ilmu perbandingan mazhab, maka tidak lepas dari konsep dan kedudukan istihad dalam sistem ajaran Islam. Kalau kata Muhammad Iqbal, ya, istihad itu adalah prinsip gerak dari Islam itu sendiri. Jadi Islam ini bisa adaptif, bisa solih, cocok dengan perkembangan zaman karena ada istihad. Maka istihad ini adalah sangat penting dalam ajaran Islam karena dia menjadi alat dinamisasi jawaban-jawaban terhadap persoalan yang baru. Ya. Istihad ini artinya adalah proses nalar. Ya, istihad itu dari kata istihada yastahidu istihadan, sikap sungguh-sungguh. Ya. Dalam secara terminologi itu para ulama biasa memberikan badlul wus'i, upaya mencurahkan pikiran. Jadi istihad itu adalah kerja intelektual. Ya. Badlul wus'i fi nailin hukmin syar'iyyin doniyin, untuk menemukan hukum agama, hukum syariat yang sifatnya zonni. Zonni itu di bawah ilmu, ya, dugaan kuat. Makanya ada yang mengartikan apa itu fikih? Fikih itu al ilmu bil ahkamis syar'iyyah alati tariquha al istihad. Fikih adalah hukum syariat melalui cara istihad. Jadi kalau kita berbicara fikih perbandingan tidak lepas dari konsep istihad. Istihad itu apa? Tadi upaya seorang mujtahid, seorang ahli hukum, seorang ulama untuk menemukan jawaban hukum syariat. Kapan istihad itu berlaku? Ada dua. Pertama, istihad berlaku ketika fi nususin doniin, ketika berhadapan dengan nas, baik itu Al-Quran dan hadis yang sifatnya doni. Kan ada sumber yang sifatnya qot'i, yang tegas, bisa qot'iyatul wurud, secara riwayat sudah sahih, mutawatir, hadis sahih. Ada yang doniyatul wurud, secara riwayat dia masih dugaan. Di sini wilayah istihad. Maka ketika terjadi perbedaan fikih, biasanya perbedaan dalam menilai status hadis. Menurut sebagian ulama ini sahih, ini tidak. Ini berpengaruh kepada fatwa, kepada pilihan fikihnya. Nah, kapan istihad? Itu ketika menghadapi yang doni. Doninya wurud dan doni dalalah. Ada disebut dengan doniyatud dalalah. Secara petunjuk hukum, ya, secara nas, dia memberikan ruang petunjuk yang ikhtimal atau sekiranya memberikan beberapa tafsir. Para ulama sering memberikan contoh lamastumun nisa. Apakah lamastumun nisa itu bersentuhan biasa sehingga konsekuensinya ketika orang punya wudu, ya, lalu bersentuhan dengan perempuan batal? Atau lamastumun nisa ini bukan sentuhan biasa tapi saling menyentuh, atau lebih kepada konotasinya adalah berhubungan suami istri, sehingga yang membatalkan sentuhan itu sentuhan suami istri. Sementara itu yang dipahami oleh Abu Hanifah. Sementara Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i memahaminya bersentuhan biasa juga membatalkan. Lamastumun nisa itu adalah sentuhan biasa. Beda dengan Imam Malik, bahwa laki perempuan itu kalau bersentuhannya biasa, tidak ada unsur syahwat, itu tidak membatalkan. Tapi kalau bersentuhan itu ada unsur syahwat, maka itu membatalkan. Nah, terjadi perbedaan ini karena memang lamastumun nisa ini berpeluang beberapa tafsir. Tinggal kita memilih mana di antara tiga pendapat ini yang rojih, yang paling kuat tentunya, ya. Tugas kita adalah
memilih yang paling roji, yang paling kuat. Jadi yang namanya fikih mazhab itu tidak lepas dari konsep ijtihad. Dari ijtihad inilah lahirlah tadi perbedaan. Ya. Yang kedua, ijtihad itu berlaku ketika pima la nasofiha, ketika ada kasus yang tidak secara eksplisit dijelaskan oleh Quran dan Sunnah. Ini dalam wilayah fikul nawajil, fikih dalam menghadapi peristiwa baru. Hukum KB, hukum asuransi, hukum bunga bank, ya. Hukum batal nggak kalau kita pakai inhaler, batal nggak kalau kita disuntik gitu ya. Itu tentu sesuatu yang baru, tidak terekap oleh nas Quran dan tidak ada zaman Nabi. Inilah wilayah ijtihad. Dan para ulama meyakini bahwa ijtihad itu dilakukan oleh Rasulullah. Jadi Rasul sendiri sebagai penerima wahyu dan yang menyampaikan wahyu juga, dalam konteks tertentu dia juga melakukan ijtihad. Sebagai dalil, para ulama mengungkapkan kenapa Rasul juga punya otoritas ijtihad, karena Rasul itu tugasnya mubin, menjelaskan Al-Quran. Nah, ketika Rasulullah menjelaskan Al-Quran, maka di situ ada kekosongan. Ketika belum ada wahyu, maka Rasulullah melakukan pendapatnya, pikirannya, ijtihadnya. Ini juga banyak dalil-dalilnya, ya, bahwa Rasul pun seorang mujtahid, ya. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan Al-Qur'an kepada Muhammad agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan itu. Jadi dalam posisi mubin, Rasul pemberi penjelasan, maka tidak terlepas dari Rasulullah sebagai aspek manusia sendiri. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan begini, wa idza amartukum bisyai'in min dinikum fahuduhu wa idza amartukum bisyai'in min ra'i fa innama ana basarun. Apabila aku memerintahkan sesuatu kepadamu tentang agama, maka terimalah. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan terkait diniyah, keagamaan, maka terimalah. Dan sebaliknya, apabila aku memerintahkan sesuatu berdasarkan pendapatku, kata Rasulullah, maka aku adalah seorang manusia. Maka disinilah ijtihad itu bisa tepat, bisa kurang tepat, bisa salah, bisa benar. Gitu ya. Dan para ulama seperti Muhammad Ma'ruf Ad-Duailabi, Abdul Wahab Kholab, gitu ya, bahwa Rasulullah itu telah melakukan ijtihad. Makanya Rasul itu juga sudah menjelaskan sumber hukum Islam itu adalah Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad. Apalagi ketika Rasulullah berdialog dengan Mu'adz bin Jabal misalkan, ketika Mu'adz bin Jabal diutus sebagai qadi, hakim ke negeri Yaman, Rasulullah bertanya, wahai Mu'adz, kamu nanti menghukumi dengan apa? Ketemu aja dengan Al-Quran tentunya. Kalau tidak menemukan Al-Quran, Mu'adz mengatakan ya dengan sunnah. Kalau dengan tidak sunnah, ya dengan ijtihadku, dengan ra'yu. Nah, jadi ra'yu ini bersifat netral. Kalau konsep Ibnu Qayyim ada ra'yu sahih, ra'yu yang benar, yang tepat, ada ra'yu batil. Ra'yu batil itu adalah pendapat berdasarkan hawa nafsu. Kalau ra'yu sahih itu adalah nalar sehat yang berdasarkan argumentasi ilmiah tentunya. Nah, makanya terjadinya perbedaan mazhab, ikhtilaf fikih, itu konsekuensi dari ijtihad. Sehingga tidak mungkin adanya satu pendapat dalam konteks ijtihad. Maka lahirlah konsep mazhab. Mazhab sendiri adalah pegangan, jalan, cara seorang imam, ulama yang akhirnya diikuti oleh murid-muridnya sehingga menjadi sebuah mazhab. Sebuah aliran, ya, sebuah school of thoughts, ya, sebagai aliran pemikiran hukum dalam Islam mazhab itu. Nanti kita akan jelaskan setelah kajian ini apa itu mazhab dan apa maksud dengan perbandingan mazhab, apa tujuan dari ilmu dari perbandingan mazhab itu sendiri. Jadi sekali lagi bahwa adanya fikih, perbedaan fikih, adanya mazhab itu konsekuensi dari prinsip ijtihad dalam ajaran Islam. Dan ingat, ijtihad itu adalah alat, sarana bahwa Islam sampai hari ini selalu beradaptasi dengan perubahan. Selama mujtahidnya ada, setiap periode waktu selalu ada. Allah menjamin itu, ya. Innallaha yab'atsu li hadhil ummati kulli rasimi'atin man
yadidu lahadinah. Allah mengutus setiap akhir di ujung satu abad itu orang yang selalu memperbaharui agamanya, menjelaskan tentang syariat. Itulah sebut dengan mujadid. Ya. Dan ketika mujadid ini fokus menggali hukum Islam, hukum syara, maka itu sebut dengan mustahid. Dan mustahid itu nanti ada 3 level. Ada mustahid mutlak mustakil, yaitu mustahid yang terkenal dengan 4 mazhab yang terkenal. Kenapa mereka sebut mustahid mutlak mustakil? Karena ijtihad mereka itu independen, ya, dan mereka punya pedoman sendiri, punya turukul istinbat sendiri yang nanti diikuti oleh murid-muridnya. Yang kedua ada ijtihad yang muntasib. Dia beristihad itu independen, tetapi secara metodologi dia terikat oleh imam mazhab. Dia masih menggunakan teorinya Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hanbal. Ada juga nanti mustahid tarjih. Mustahid yang hanya menggali mana di antara mazhab itu yang paling kuat, yang paling maslahat. Namanya mustahid tarjih. Memilah-milah, memilih-milih mana pendapat mazhab yang paling kuat dalilnya atau yang paling maslahat untuk diterapkan hari ini. Bisa jadi ya di kalangan mazhab tertentu dulu tidak populer, kayak wakaf uang. Dulu di kalangan 4 mazhab itu tidak terpikirkan adanya wakaf uang, tapi ulama-ulama mutakhirin kontemporer justru wakaf uang itu solusi untuk pendanaan publik umat Islam. Itu sebagai pengantar. Jadi berbicara ilmu muqaranatul mazahib tidak lepas dari konsep ijtihad itu, dan itu konsekuensi dari ijtihad. Dan ijtihad sangat penting, alat untuk dinamisasi ajaran Islam itu sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.